Halo mamen-mamenku semuanya, balik lagi di channelku channel yang akan coba mengupas, mereview, memprediksi beberapa pertandingan dari seluruh pelosok penjuru dunia men. Apa kabar kalian semua men? Tetap aku doakan men, kalian tuh baik-baik aja, sehat walafiat, yang lagi melakukan aktivitas apapun mudah-mudahan aktivitasnya juga berjalan dengan baik dan lancar men. Seperti biasa aku akan coba review 4 pertandingan men di video aku kali ini men. Kali ini ada dari Liga Inggris, Liga Italia Cup, ataupun di sini bisa dibilang Piala Italia lah men. Di sini ada Spanyol Cup dan juga Piala Spanyol, ini Copa del Rey men ya. Dan juga dari Liga Inggris men ya. Langsung aja kita intip saksi pertandingan yang pertama men. Ada Wolves ataupun Wolverhampton Wanderers bertemu dengan Burnley. Aku nyebutnya Wolves saja biar singkat men. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Terdapat beberapa pemain yang udah pasti absen dari kedua klub. Dari kubu Wolves di sini ada Hodge dan juga Johnny. Sedangkan Aït-Nouri, Neto dan juga Saji, 3 pemain masih dipertanyakan. Dari kubu Burnley yang udah pasti absen namanya Bayer, Colt dan juga Foster. Sedangkan Cullen dan juga Muric, 2 pemain masih dipertanyakan. Kita next ke peringkat. Untuk kedua tim ini sepertinya persaingan papan bawah men. Di sini untuk Wolves sendiri posisi 13, 14 pertandingan 15 poin, sedangkan Burnley di sini mencoba keluar dari zona degradasi. Posisi 19, 14 pertandingan hanya mengumpulkan 7 poin aja. Jika dia ini menang, dia langsung melonjak di atas si Luton Town, dengan catatan Burnley ini unggul 1 pertandingan ketimbang yang lainnya men. Jadi udah pasti poinnya juga itu belum bisa dipastikan ataupun belum bisa menentukan men. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Wolves 1 menang, 1 imbang dan 3 kali menderita kekalahan. Sedangkan Burnley 5 pertandingan terakhir 4 kalah beruntun, tapi di match terakhir mereka membantai Sheffield United 5-0 di lanjutan Liga Inggris. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir di sini Burnley menang 3 kali, tapi terakhir bertemu tahun 2022 bulan 4, sekitar 1,5 tahun yang lalu. Burnley yang menang main di kandang Burnley. Next kita langsung balik ke halaman si Bandon untuk melihat pasaran dan purpura yang diberikan oleh si Bandon. Wolves bertemu dengan Burnley. Handicap terkecil ada setengah dan juga 3/4. Wolves yang ngepur. Over undernya ada 2,5 dan 2,3/4. Aku di sini menjagokan Wolves. Aku berani ngepur setengah dengan mengambil over 2,5. Skor prediksi menurut dari aku di sini 2-1 atau terkecilnya ini 1-0 aja cukup. Wolves yang menang men. Kita next langsung ke pertandingan kedua. Di sini ada dari Liga Italia, bukan Liga men, bukan Liga men, Piala Italia men. Ada Lazio bertemu dengan Genoa. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Catatan rangkuman pemain dari kedua klub di sini sepertinya kayaknya sih nggak tercatat ataupun nggak tercantum men ya, kayak ya memang itulah men, karena ini bukan Liga Italinya men, ini Piala Italia atau Coppa Italia lah bisa dibilang men. Di sini kalau kita intip penarikan keterangannya babak 8 besar men ya, ini udah cukup jauh perjalanan antara kedua klub ini men. Kita next ke head to head. Dari head to head juga bisa kita lihat itu keterangan drawnya, lawan siapa, menang atau kalahnya men ya. 5 pertandingan terakhir Lazio 3 menang, 1 imbang dan 1 kali menderita kekalahan lawan Salernitana men, peringkat paling pojok kalau nggak salah Salernitana men, mereka kalah men ya. Sedangkan untuk Genoa 5 pertandingan terakhir 2 menang, 2 imbang dan 1 kali 2 menang 2 kalah maksud aku men, dan 1 kali imbang gitu men ya. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Genoa menang 2 kali, Lazio menang 3 kali. Tapi ini men, ini perlu digaris bawahi men, 2 pertemuan terakhir Genoa yang menang tandang dan kandang men, walau satu di pertandingan persahabatan, satu lagi di liga yang sah men. Tapi main di markas Lazio, Genoa yang menang men, berarti Genoa ini nggak bisa dipandang sebelah mata men ya. Biar lebih jelas kita balik ke halaman si Bandon untuk melihat pasaran yang diberikan oleh si Bandon. Lazio kontra Genoa. Handicap terkecil ada setengah dan juga 3/4. Lazio yang ngepur. Over undernya ada 2/4 dan juga 2,5 men. Aku di sini menjagokan Genoa, tapi aku tampung atau nahan 3/4 dengan mengambil under 2,5. Skor prediksi menurut dari aku di sini berimbang men. Bisa aja ini entah 0-0 atau 1 sama gitu men. Kalau 2 sama aku rasa ini cukup berat untuk banjir gol antara kedua klub ini men. Karena kalau tengok dari statistik head to head terakhir ini ya pelik gol gitu men.
Yang banjir gol itu pada musim lalu sekitar tahun 2022 bulan berapa gitu, sekitar 1 tahun lebih gitu lah, udah pasti pemainnya pasti berganti gitu men. Makanya di sini aku ngambil under men. Apalagi teruntuk Lazio sendiri, mereka ini terlalu banyak match men ya. Main di Liga Champion dan juga main di Copa men. Jadi ya otomatis pemainnya itu banyak yang kurang fit ataupun banyak yang terkuras habis stamina ya men ya. Jadi makanya aku di sini menjagokan Genoa tapi aku tampung men ya. Itu prediksiku, tetap utamakan prediksi dan feeling momenku masing-masing. Kita lanjut ke pertandingan ketiga. Di sini ada Spanyol Cup atau di sini Liga ataupun Copa del Rey men ya. Ada Espanyol bertemu dengan Real Valladolid. Sepertinya ini antara kedua klub ini dua-duanya klub Liga Divisi 2 atau Divisi 3. Ini bukan divisi pertama lagi men ya. Tapi memang mereka pemain divisi pertama pada musim-musim sebelumnya. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Untuk catatan rangkuman pemain yang udah pasti absen dan masih dipertanyakan, di sini juga nggak terdaftar men. Berarti cocok ini di luar liga, mungkin ini dirahasiakan pemain-pemainnya gitu men ya. Kalau kita intip penarikan juga sama, tapi bedanya di sini 32 besar, berarti ini kayaknya baru main men ya. Kita langsung aja ke head to head. 5 pertandingan terakhir Espanyol 2 menang 2 imbang dan 1 kali menderita kekalahan lawan Real Oviedo. Cocok kan men di La Liga Divisi 2 men ya. Sedangkan Valladolid 5 pertandingan terakhir 3 menang 1 imbang dan 1 kali menderita kekalahan. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Espanyol menang 2 kali, Valladolid menang 3 kali. Berarti bisa dibilang cukup berimbang dan hanya saja yang membedakan kecuali ini men. Ini tahun 2019 sudah 4 tahun sampai sekarang men ya. Yang membedakan di sini yang siapa tuan rumah, dia yang pasti menang. Ini Espanyol tuan rumah menang, Valladolid tuan rumah menang, Valladolid di Espanyol menang karena tuan rumah, Valladolid menang karena tuan rumah. Seru seperti men, saling balas-balasan gol dan balas-balasan yang menang men. Ini La Liga men. Ini di musim semalam mereka berdua ini masih main di La Liga. Musim ini mereka udah terdampar di Divisi 2. Langsung kita balik ke halaman si Bandot. Espanyol bertemu dengan Valladolid. Handicap dan over under hanya ada satu pilihan. Handicapnya lek-lekan atau mata-mata, over undernya ada 2,5 men. Walaupun oddsnya kecil 0,53, tetap aku menjagokan Espanyol karena yang tadi men ya, tahu kan men, ini main di kandang Espanyol, jadi Espanyol aku pegang walaupun oddsnya cuma segini men ya. Kalau pemainku feeling Valladolid ya udah bebas, itu hak kalian men ya. Aku menjagokan Espanyol main lek-lekan udah pasti men, karena cuma ini pilihannya men ya. Dengan mengambil over 2,5, skor prediksi menurut dari aku di sini 2-1 atau 1-0 Espanyol yang menang, main di kandang Espanyol garis bawahi men. Kita next ke pertandingan keempat. Di sini ada dari lanjutan Liga Inggris, Luton Town bertemu dengan Arsenal. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Catatan rangkuman pemain, nah ini baru terdaftar men ya. Dari kubu Luton di sini cukup banyak men. Ada Anderson, Burke dan juga Poch, 3 pemain yang udah pasti absen. Doherty, Lockyer, Lokonga, Mengi, Nakamba dan juga Woodrow. Di sini ada 6 pemain yang masih dipertanyakan. Berarti ini 50-50 men. Kubu Arsenal ada 4 pemain yang udah pasti absen. Partey, Smith Rowe, Timber dan juga Vieira. Sedangkan Tomiyasu 1 pemain yang masih dipertanyakan. Kita next ke peringkat. Arsenal sebagai pemuncak klasemen, 14 pertandingan 33 poin, cukup sengit persaingan di Liga Inggris ini sendiri men. Dari 5 besar aja di sini 5 ke peringkat pertama hanya terpaut 6 poin men. Dan juga selisih golnya saling kejar mengejar, emang cukup sengit. Inilah namanya Liga Inggris tadi, kick and rush, terkenal dengan ya pemain ataupun peringkat klub yang 20 bisa ngalahi ke peringkat yang pertama men ya. Untuk Luton Town di sini posisi 17, 14 pertandingan hanya mengumpulkan 9 poin. Ini yang aku bilang men, ini Liga Inggris susah ditebak, sama kayak Liga Jepang men ya. Mau dia itu menang 100 kali pun dia tuh, tapi di luar liga. Tapi kalau udah jumpa sama timnya yang satu liga tuh, tim papan bawah terutama, itu nggak bisa ditebak. Skornya, menangnya, poinnya semua nggak bisa ditebak, susah, serius aku men ya. Makanya ya anti-wanti lah sebenarnya kalau mau megang-megang apalagi terutama Liga Inggris men. Udah Liga Italia men, Liga Italia udah aku angkat tangan men ya. Itu ya utamakan pilih masing-masing kalian men ya. Kita next ke head to head men. 5 pertandingan terakhir Luton 1 menang 1 imbang, 3 kali menderita kekalahan. Sedangkan Arsenal full hijau men ya, 5-5-nya bahkan membantai Lens di Liga Champion 6-0 men ya. Untuk head to head di sini Arsenal menang 2 kali, Luton menang 2 kali. Tapi terakhir bertemu ini tahun 91. Sekarang tahun berapa men? 2023. Sekitar 32 tahun yang lalu mereka terakhir bertemu. Berarti ini Luton bisa dibilang ya
langganan divisi 2 Championship La Liga Inggris kayaknya men, atau juga mungkin Arsenal sebelum-sebelumnya men, sebelum aku lahir men, udah pernah ataupun main beberapa musim di Liga Championship atau divisi 2 Liga Inggris, yang nggak tahu lah men. Kita next balik ke halaman si Bandot untuk melihat pasaran yang diberikan oleh si Bandot. Arsenal kontra Luton, handicap terkecil ada 1/3/4 dan juga 2 men. Arsenal yang ngepur. Over undernya di sini ada 3 dan juga 3/4. Aku di sini langsung terus terang aja nih men. Aku menjagokan Luton walaupun pemainnya banyak yang cedera, tapi perlu diingat juga Arsenal juga pekan depan main di Liga Champions. Walaupun ini Arsenal udah lolos di 16 besar Liga Champions, tetap itu harga diri men, dan juga tarung muka gitu lah men. Gak ada itu cerita pemain cadangan ini men, gak ada. Ini Liga Champions, kasta nomor 1 Eropa, gengsi itu nomor 1 men ya. Jadi sini aku menjagokan Luton, aku tampung atau nahan 2 dengan mengambil under 3/4 skor prediksi menurut diriku. Oke, mungkin Arsenal menang, tapi nggak beda-beda lah men ya, 1-2 atau mungkin 0-1 ya, atau bisa aja entah 1-3 ataupun 0-2 gitu men. Banyak skor prediksi men ya. Tapi yang layak ini aku rasa nggak pantas, bukan nggak pantas, aku rasa prediksi aku ini nggak ada bola oper di sini men, karena Arsenal ini pun ya cukup 3 poin ada udah cukup, nggak perlu banyak-banyak gol, karena yang terpenting di liga itu ya poin bukan gol gitu men ya. Selisih gol itu urutan nomor 2 jika poinnya sama, tetap men. Nomor pertama itu poin men, poinnya tuh jika satu pertandingan tuh menang ya 3 poin, draw 1 poin gitu men, kalau kalah ya nggak dapat apa-apa gitu men ya. Oke men, 4 tim aku coba review di video aku kali ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya, tetap nggak lupa aku ucapkan itu loh men, yang udah mau mampir, udah mau singgah, coret-coret, apalagi yang udah mau subrek channel aku nih men. Terima kasih tak terbatas dan tak terhingga untuk semua para mamenku. Jangan lupa tetap follow ataupun nyangkut ataupun ngintip ataupun boleh juga ikut men prediksi aku di TikTok men ya. Nama TikTok aku tuh Kapten Cemot, atau bisa juga di pencarian kalian cari itu @bangcemot men ya. Di situ aku banyak share prediksi handicap dan juga over under, kalian bebas pilih. Dan jika yang mau lebih jelas dan lebih pasti lagi billnya men, ataupun bettingan aku di hari itu juga men, kalian gabung ke grup WhatsApp aku men. Nomornya di situ ada, di TikTok tuh ada, di YouTube ini juga ada, banyak tertera di mana-mana. Dan ingat, aku pertegas sekali lagi men ya, gabung ke grup WA aku men, itu gratis, nggak dipungut biaya berapapun sampai kapanpun men ya. Garis bawahi, ingat itu ya men ya. Oke men, langsung kita tutup pertemuan kita di video kali ini. Salam pemersatu dari aku men, salam bravo men.